orang yang hijrah, ketika dia mendekat kepada agama, yang hilang itu akhlak buruknya, sementara akhlak baiknya tetap bertahan. Dan itu terbukti jamaah. Ada yang punya karakter dari awal, dia ini anak berbakti. Begitu dia kenal sunnah, kira-kira semakin berbakti atau kemudian jadi durhaka? Yang mana Pak? Semakin berbakti. Dia ini anak baik, sama tetangga, kalau kata orang Jawa serawung ya. Dia akrab dengan tetangga, bukan tipe orang yang eksklusif. Dia gampang senyum, dia berbuat baik kepada sesama. Begitu kenal istilah hijrah, kira-kira jadi penjahat? Tidak. Maka nggak ada istilah. Orang begitu kenal hijrah terus jadi radikal, jadi teroris itu nggak ada. Kekhawatiran ini tolong sampaikan. Ayat ini berbunyi seperti ini. Bapak ibu nggak usah khawatir ketika anaknya hijrah. Insya Allah akan semakin berbakti. Insya Allah akan semakin menjadi anak yang baik. Para akhwat yang mereka berhijrah, ketika mereka pakai niqab, mereka akan semakin berbakti kepada orang tua, semakin sayang kepada orang tua. Silahkan dibuktikan. Tapi Pak, katanya ada yang kemudian selesai dia kenal sunnah, orang tuanya ditahdzir. Betul Ustaz? Ada kayak gitu Ustaz? Masya Allah. Ini fenomena ya. Ini fenomena. Loh kok dia malah sikapnya dengan keluarganya kayak gini? Saya nemukan orang kayak gitu. Ibunya ditahdzir. Bapaknya ditahdzir. Orang tuanya ditahdzir. Dan seterusnya. Bahkan sampai pada tingkatan dikafirkan. Baik, kalau sampai itu terjadi, ada dua kemungkinan. Pertama, yang dipelajari pasti salah. Berarti dia bukan pengikut hijrah sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas Ahlussunnah wal Jamaah yang memberikan pemahaman tentang akhlak yang benar, tauhid yang benar, akidah yang benar. Misalnya kelompok NII misalnya ya, yang dia punya prinsip, pokoknya kalau di luar kamu tidak berbaiat, berarti dia kafir. Kelompok-kelompok yang mengajarkan baiat-baiat itu yang perlu diwaspadai. Karena mereka kadang punya prinsip seperti ini. Yang tidak berbaiat, meskipun dia orang tua, meskipun dia kawan dekat, dianggap bukan kelompoknya dan dianggap keluar dari Islam. Tapi sayangnya kadang mereka kan nebeng dengan istilah yang sama. Istilah hijrah, istilah taubat, istilah mengikuti Islam dengan benar. Padahal sebenarnya mereka yang jadi kotoran di masyarakat. Walhamdulillah, para asatidzah Ahlussunnah nggak pernah ngajarin kayak gitu. Kalau antum pernah dengerin misalnya Ustadz Khalid Basalamah pernah ngomong kayak gitu, tolong catat ya. Mana? Ada buktinya? Tidak ada. Beliau tidak pernah ngajarin baiat dan seterusnya. Atau Ustadz Syafiq, atau Ustadz Firanda, atau asatidzah Ahlussunnah yang lainnya. Ada yang ngajarin kayak gitu? Kami minta bukti. Ada? Tidak ada. Mereka nggak pernah ngajarin baiat, kemudian mengkafirkan di luar kelompok. Tidak pernah. Semua ahli kiblat muslim. Mereka berhak dapat surga selama mereka tidak melakukan perbuatan yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Baik. Semua tuduhan itu sebenarnya mental. Karena tidak mungkin orang yang mendekat ke agama, dia menjadi penjahat itu tidak mungkin. Kemungkinan yang kedua, kalau enggak yang dipelajari salah. Yang kedua adalah salah penerapan, salah paham. Sehingga yang dia pelajari bisa jadi memang hadis Nabi SAW. Al-Quran. Tapi karena salah penerapan, akhirnya terjadilah seperti itu. Menyimpang dia. Makanya prinsip penting di dua hal ini ya. Dalil yang benar, materi yang dipelajari harus benar. Sudah. Yang kedua, guru yang bisa menjelaskan dengan benar. Materinya benar, gurunya menyimpang, hasilnya bisa menyimpang.